Halo semuanya, sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update di hari Selasa ini 26 April 2022 terkait perkembangan terbaru dari penyidikan kasus di Tengmonida ya yang tenggelam di 24 Februari 2022 lalu. Dan hari ini adalah pemaparan dari penyidik non-Taburi. Dan pada saat aku sedang membuat video ini, mereka sedang memaparkan banyak hal. Aku lihat kalau dari tayangan media TV nasional Thailand, ada mungkin sekitar ya hampir 1000-an ya wartawan yang sudah hadir menanyakan berbagai macam hal. Dan penyidik juga menyiapkan banyak sekali barang bukti dan juga data-data untuk mensupport berbagai macam permasalahan yang timbul terkait dengan kasus Tengmonida. Oke. Sembari aku buat video ini, aku juga nonton live-nya. Kemudian juga aku siap-siap live Instagram karena menurut aku itu lebih asik juga ya teman-teman ya. Karena kalau di YouTube aku nggak bisa menunjukkan secara utuh ya live streaming dari TV nasional tersebut. Tapi kalau di Instagram itu diperbolehkan. So kalau kalian suka lihat secara langsung dengan live pembahasan mengenai apa yang disampaikan penyidik non-Taburi, kalian bisa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Tapi di video kali ini kita akan coba update beberapa hal yang sudah settle, yang sudah disampaikan. Misalnya begini, kalau aku lihat dari keterangan sampai saat ini penyidik non-Taburi mengatakan ada 335 barang bukti, ada 47 berkas, 8 barang bukti yang berupa benda, dan 200 video CCTV dengan 2000 lembar dokumen. Dokumen ini ada banyak sekali, aku tangkapnya mungkin termasuk BAP ya, berita acara pemeriksaan. Sementara kalau untuk jumlah orangnya sendiri ada 124 saksi, ini gabungan antara saksi ahli dan juga saksi yang berhubungan dengan kasus Tengmonida ini. Oke, kalau aku melihat teman-teman ya, untuk Dr. Pontip semalam di tanggal 25 April 2022, beliau itu kembali diwawancara oleh sejumlah media TV nasional ya, menyatakan tentang apa yang harus dipersiapkan masyarakat Thailand pada saat beberapa detik lagi, beberapa menit lagi kita akan melihat apa yang disampaikan penyidik non-Taburi. Dan ini belum selesai ya teman-teman ya, karena sebagai tahapannya aja pada saat nanti penyidik non-Taburi sudah selesai nih mengumumkan pemaparan semuanya yang sedang berlangsung saat ini. Itu nanti kalau sudah oke, tidak ada lagi gejolak macam-macam, itu akan segera diserahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan kalau dinilai alat buktinya sudah kuat, akan laju ke persidangan. Jadi ini adalah tahapan yang harus kalian tahu ya. Kemudian juga Dr. Pontip menyatakan semalam dalam interviewnya, banyak video Tengmo yang sudah diedit, itu untuk kita ketahui, jadi itu palsu, dibuat dramatisasi, tapi juga ada sebagian yang asli. Harus dicek oleh lembaga, individu, dan sistem yang kredibel dan tersertifikasi. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku mohon maaf kalau kalian dengar suara-suara bising, itu karena di apartemenku lagi ada perbaikan bersin AC gitu, jadi agak sedikit terganggu, mudah-mudahan kalian bisa memaklumi ya. Oke, kembali lagi Dr. Pontip menyatakan hal tersebut, ini urusannya adalah dengan data-data yang hari ini sedang dipaparkan juga oleh penyidik non-Taburi tentang ya CCTV, video-videonya, apalagi ada dugaan dari banyak masyarakat di Thailand yang menjadi penentu adalah CCTV. Kenapa? Salah satunya penentu adalah CCTV dan juga otopsi ya. CCTV dulu kita bahas. Kenapa? Di tanggal 22 April lalu kan saksi ahli terakhir yang diperiksa adalah saksi untuk membahas mengenai sosok bayangan yang diduga itu berada di ujung dari speedboat Tengmonida. Aku belum melihat sampai saat ini penyidik menjelaskan itu, mungkin akan beberapa waktu lagi. Tapi pada saat itu penyidik non-Taburi sudah mengklaim begini teman-teman, bahwa mereka sudah mendapatkan CCTV, yang didapatkan itu CCTV berasal dari sebuah bank di Thailand yang merekam secara jarak jauh bahwa ada gerakan, ada sosok bayangan yang memang di ujung dari speedboat dan terjatuh. Tapi apakah ini akan ditampilkan? Harusnya iya. Kalau nggak ditampilkan, ya itu sama aja omong kosong. Tapi kalau aku kutip ya dari pengacara Deca kemarin kan mengatakan penyidik itu nggak punya kewajiban untuk memberikan klarifikasi kepada siapapun kecuali pada saat persidangan nanti ataupun juga di kejaksaan. Kita lihat nanti ya, karena itu adalah salah satu bukti yang cukup fundamental. Terus juga ada keterangan terbaru dari Dr. Pontip semalam bahwa Dr. Pontip secara melihat luka-luka yang kayak goresan gitu teman-teman, menyatakan bahwa secara singkat bahwa dia tuh melihat ada antara 10 sampai 20 luka goresan yang itu di mana aja? Di punggung dan juga muncul di paha.
Nah, kalau di punggung itu cuma beberapa, tapi kalau di pahanya Tengmo, selain yang goresan 30 cm ya, itu juga ada goresan antara 10 sampai 20. Dan Dokter Pontip menyatakan nggak mungkin kalau itu goresan akibat gara-gara mungkin salah satu bagian dari speedboat yang lancip, kemudian terjatuh, kemudian menggores luka badannya Tengmonida. Itu nggak mungkin kalau ada 10 sampai 20 goresan. Tapi kalau cuma satu, mungkin kena ujungnya, ya itu make sense. Tapi kalau lebih dari 10, Dokter Pontip menyatakan secara ilmiah agak sangat sulit untuk dijelaskan bagaimana penyebab tersebut. Makanya pada saat kemarin juga Dokter Pontip mengatakan bahwa luka 30 cm aja kemungkinan besar itu bukanlah karena speedboat, baling-balingnya, tapi kemungkinan besar itu dilakukan oleh manusia. Dokter Pontip menantang, kalau memang bukan manusia, coba sebutkan barang apa atau benda apa yang bisa membuat luka yang 30 cm, panjangnya 30 cm, lurus, dan juga tidak belok-belok. Itu nggak masuk akal menurut Dokter Pontip. Nah, kemudian selain luka-luka tersebut, aku juga baru tahu ternyata di foto-foto tubuh Tengmo terbaru ya, yang disebarkan, ini karena mungkin sudah give up, banyak orang yang sudah detik-detik terakhir dikeluarkan semua senjatanya, itu ada foto tubuh yang terlihat, aku nggak bisa tunjukkan karena nggak boleh di YouTube ya, itu adalah seperti kayak tusukan di beberapa tubuh Tengmo. Tusukan itu kayak ada yang menduga ini adalah cubitan atau yang jari, jadi kecil-kecil, sejenis kayak cubitan dan juga tusukan-tusukan di beberapa bagian tubuh Tengmonida. Itu yang pertama terbaru, ada 5 lubang. Terus juga foto yang terbaru mengenai tangan. Nah, tangan Tengmonida ini juga sama yang foto terbaru ya dikeluarkan juga, itu kayak meminta tolong. Plus di tangannya ini penuh dengan pasir. Itu juga Dokter Pontip mengklarifikasi semalam bahwa memang itu benar, tapi apa yang terjadi ya, karena kan teman-teman banyak yang tanya tuh sebelumnya, Anjas kok kamu yakin bahwa Tengmonida itu penyebab kematiannya karena tenggelam? Ya karena ditemukan pasir di paru-parunya Tengmonida ya, penyebab kematian ya, bukan bukan, kalau penyebab kematian itu kan bisa aja karena dipukulin, bisa karena tenggelam, bisa karena keracunan. Maksudnya penyebab kematian, mudah-mudahan kalian ngerti apa maksudnya. Ya memang ada penyebab secara utuhnya, apakah dia dibuat tidak berdaya dulu, itu yang sedang diselidiki saat ini. Tapi kalau penyebab kematiannya yaitu tadi karena tenggelam, ditemukan pasir di paru-paru Tengmonida. Nah, kemudian Dokter Pontip juga mengatakan mengenai contoh luka terkena baling-baling speedboat. Ini juga ada lukanya, kalian bisa lihat, nggak cuma gambar ilustrasi lagi, tapi sudah ada beberapa orang yang memang pernah mengalami kecelakaan tersebut. Itu lukanya nggak kayak Tengmo yang lurus gitu, tapi ya nggak beraturan, karena memang make sense ya, baling-baling kan seperti itu. Itu juga ditunjukkan. Terus juga, memang aku harus mengakui keterangan ahli yang mengenai luka Tengmonida di paha yang 30 cm ini, kalau menggunakan data-data ini termasuknya data-data sekunder, bukan data primer. Ini juga misalnya aku sempat melihat di beberapa kasus kayak pencocokan bekas gigitan. Aku pernah membaca sebuah case ya, investigasi di Amerika, ada seseorang yang dituduh menjadi korban, dituduh menjadi pelaku pembunuhan karena penemuan dari pencocokan giginya. Ternyata giginya itu mirip sekali dengan si orang yang korban yang mendapatkan bekas gigitan tersebut. Nah, ternyata itu bisa menjadi salah satu alat bukti juga yang kuat. Tapi ternyata pada saat kasus ini muncul itu DNA masih belum kuat. Pada saat diperiksa lebih dalam dan DNA-nya sudah match, ternyata bukan orang itu. Nah, makanya ini juga satu hal yang nggak primer, datanya termasuk sekunder. Begitu juga dengan kuku. Kuku juga ada satu kasus di Amerika di tahun 80-an sebelum DNA itu populer juga. Ada goresan kuku yang ditemukan oleh seseorang, dicocokkan bekas kayak bentuk kukunya dan sebagainya. Dia menjadi tersangka, tapi 20 tahun kemudian setelah ada proses DNA baru ditemukan ternyata itu bukanlah dia pelakunya, tapi ada orang lain. Nah, dari sini juga aku menangkap bahwa mengenai yang luka 30 cm Tengmonida itu adalah bukan data yang primer atau termasuk data sekunder, tergantung dengan faktor-faktor lainnya, misalnya dengan kecepatannya, misalnya dengan tekanannya atau kekuatannya. Itu
Itu adalah faktor-faktor yang termasuk harus penting pada saat dianalisa. Makanya kita juga, walaupun aku ada kecenderungan yakin bahwa ini adalah ada indikasi pembunuhan, tapi pada saat ngomongin data ilmiah, ini adalah faktanya. Ada beberapa kasus-kasus di Amerika itu juga ternyata mengalami kesalahan pada saat membahas mengenai beberapa data yang sifatnya adalah sekunder, yang bukan primer, yang seperti aku sebutkan tadi, misalnya bekas cakaran kuku ataupun juga gigitan. Ini juga mirip dengan luka dari Tengmonida, apakah itu beneran karena sesuatu hal yang kita duga adalah dibantu oleh manusia. Nah, kita penasaran. Saat ini penyidik Notabuli sedang menjelaskan secara utuh, akan aku update lebih lanjut di video berikutnya, dan aku juga akan live ya di Instagramku di Anjas di Thailand. Jadi please follow Instagramku, aku akan update banyak hal di situ, baik itu picture-picture yang nggak bisa aku update di YouTube, dan juga pertanyaan kalian bisa kalian tanyakan juga pada saat aku live Instagram di sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kabar baik bahwa kasus ini ada indikasi pembunuhan, bukan kecelakaan biasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan terakhir subscribe channel YouTube ini, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Bye-bye.